warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, waspada. Kasus corona semakin menggila, semakin menggeliat. Berdasarkan data dari covid19.go.id, situs resmi pemerintah berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19, diperoleh data dari tanggal 11 Juni 2020 sampai 17 Juni 2020 yang semakin meningkat secara signifikan jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Pada data tanggal 11 Juni 2020, penderita atau yang terjangkit terkapar oleh COVID-19 adalah 35.295 dan kemudian meningkat pada tanggal 12 Juni 2020 yaitu sebanyak 36.406. Demikian juga semakin meningkat lagi pada tanggal 13 Juni 2020 menjadi 37.420. Semakin menggeliat. Oleh karena itu waspada dan waspada. Dan semakin meningkat lagi pada tanggal 14 Juni 2020 sebanyak 38.277. Selanjutnya tanggal 15 Juni 2020 semakin meningkat lagi, meningkat lagi 39.294. Dan pada hari berikutnya tanggal 16 Juni 2020 menjadi 40.400, yang kemudian pada hari ke-7 yaitu tanggal 17 Juni 2020 semakin tajam lagi, yaitu menjadi 41.431. COVID-19 semakin menggeliat. Waspada, waspada, waspada. Kalau kita ringkas, maka grafik peningkatan jumlah terkapar COVID-19 dari tanggal 11 Juni 2020 sampai 17 Juni 2020 seperti grafik yang tambah itu ya. Dari hari ke hari grafiknya selalu meningkat. Gimana untuk hari ke depan dan seminggu lagi ke depan kalau grafiknya semakin meningkat semacam ini? Oleh karena itu, pada masyarakat rakyat Indonesia semakin waspada ya, untuk selalu menjaga diri agar tidak terjangkit atau terpapar COVID-19. Ayo waspada COVID-19, yaitu coronavirus disease yang muncul tahun 2019. Oke, bagaimana cara mewaspadai COVID-19? Yang pertama, kita harus tahu gejala terserang COVID-19. Apa gejalanya? 1. Waspadai kalau batuk dan pilek. 2. Demam. 3. Jika sakit tenggorokan. Kemudian yang keempat, waspadai juga jika letih dan lesu. Kemudian yang kelima, terdapat gangguan pernapasan. Yang keenam adalah bahwa virus ini menyebabkan timbulnya pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru-paru. Ya. Selain itu, kita harus juga tahu bagaimana proses penularannya. Bagaimanakah proses penularannya? Yang pertama, melalui droplet ya. Droplet. Kalau COVID-19 ditularkan orang dengan COVID-19 melalui droplet. Droplet apa? Percikan seorang batuk atau berbicara. Kemudian yang kedua adalah kontak erat ya, seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan ataupun cipika-cipiki. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Bahwa virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Kemudian yang terpenting juga bagaimana kita harus mencegah COVID-19. Yang pertama adalah
Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik ya. 20 detik. Yang kedua adalah menutup mulut dan hidung dengan masker. Kemudian yang ketiga adalah bersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian yang keempat, hindari berada dalam kerumunan. Kemudian yang kelima adalah hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Kemudian yang keenam adalah memasak dan memanaskan makanan harus secara menyeluruh. Kemudian yang ketujuh, hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Kemudian yang kedelapan adalah hindari memegang dan berbagi barang. Kemudian yang kesembilan, hindari bersentuhan dengan orang lain. Kemudian yang ke-10, hindari melakukan perjalanan. Kemudian yang ke-11, segera berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit. Bahwa virus corona merupakan jenis virus yang tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar inang atau makhluk hidup. Virus ini juga tidak mampu bertahan pada suhu di atas 56 derajat selama 30 menit.